Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Dear X. Hmm, oke, drama ini ditayangkan di network TV Ink sebanyak 12 episode dan genrenya thriller. Kalau Miley lihat di beberapa web itu dia tulisnya thriller psikologi gitu ya. Memang ini thriller yang benar-benar mempermainkan otak kamu nih ya. Wah, drama ini. Oke, jadi yang membuat Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya. Kedua, bukan lead male, lead female dan lead male-nya ya. Kedua lead aktornya nih. Yang pertama adalah Kim Yoo Jong. Jadi sudah banyak banget drama Kim Yoo Jong yang Mai tonton. Kim Yoo Jong yang start dari child actress ya. Dari tahun 99. Nah, untuk beberapa dia sudah memerankan banyak movie juga. Untuk dramanya sudah banyak banget juga dramanya yang Mai tonton ya, yaitu drama My Demon yang tayang di tahun 2023-2024 tahun lalu lah ya, 2 tahun yang lalu. Dan juga di One, bukan, ini cuma penampilan spesial ya. Tunggu yang Mai agak kelewatan satu kemarin mungkin karena overwhelming banyak banget ya. Jadi Mai ketinggalan nonton dia. Tapi di tahun 2020 Mai nonton dia di drama Backstreet Rookie. Backstreet Rookie, dan sebelum lagi di tahun 2019 yaitu di drama Clean with Passion for Now. Dan di tahun 2016 nonton dia di drama Love in the Moonlight. Nah, itu pertama kali yang Mai nonton dia setelah dia jadi aktris dewasa ya. Karena ketika dia jadi child actress, Mai ketemu dia di drama The Moon Embracing the Sun di tahun 2012 sebagai Ho Yeon Woo atau Wol versi teenager. Jadi sudah dari tahun 2012, sekarang 2026, 10, 14 tahun. Wow. Dan perkembangan acting dia luar biasa dan makin cantik aja tentu saja ya. Nah, sebelum Mai bahas untuk aktor-aktor yang lainnya, Mai cerita dulu dari Kim Yoo Jong. Di sini berperan sebagai Baek Ah Jin. Jadi satu hal yang sangat menyolok ya tentang Baek Ah Jin ini, dia adalah seorang yang masa kecilnya itu sangat tidak beruntung, guys. Nggak bisa bilang gitu ya, karena dia punya seorang oma yang menyiksa dia ya. Jadi dia adalah korban child abuse. Omanya ketika mabuk, dan itu sering banget mabuk-mabukannya ya. Ketika mabuk dia memukuli Ajin kecil gitu. Dan apanya yang tidak tahan, entah diantara tidak tahan atau memang apanya udah punya selingkuhan pada saat itu ya, akhirnya memutuskan untuk membunuh omanya Ajin. Jadi didoronglah dia jatuh dari tangga, dan itu disaksikan di depan mata Ajin gitu ya. Dan saat itu omanya sebenarnya belum langsung mati di TKP ya. Dia memohon bantuan Ajin, tapi Ajin melewatkan kesempatan itu. Dia milih tidak menolong omanya, jadi akhirnya omanya mati. Di satu sisi Ajin pikir mungkin penderitaan dia berakhir, tapi ternyata belum, guys. Apanya? Ternyata sama jahatnya dengan omanya, bisa dibilang gitu ya. Akhirnya apanya membawa Ajin ke suatu keluarga ya, tempat selingkuhannya itu. Dia mereka akhirnya tinggal bareng gitu, dan yang menjadi oma tirinya itu saat itu sudah punya anak. Nah, anaknya ketika dewasa nanti diperankan oleh Kim Yong Dae, Yoon Jun So. Kim Yong Dae sendiri sudah banyak juga drama dia yang Mai tonton. Kim Yong Dae sangat khas wajahnya ini ya.
Dia tingginya 185 cm. Stop. Tinggi banget. Nah, sebelum ini ya main nonton dia, main agak kelewatan juga ya. Kayaknya memang keteteran gitu lah. Pokoknya kalau ada drama yang kelewatan tuh keteteran. Nah, main nonton dia di drama Perfect Family di tahun 2024, jadi 2 tahun yang lalu ya. Dan juga sebelumnya nonton dia di No Gain No Love di tahun 2024, di tahun yang sama. Di tahun 2023 nonton dia di drama Moon in the Day. Itu udah banyak loh main nonton drama dia sebenarnya. Di tahun 2022 di drama The Forbidden Marriage. Dan sebenarnya ketemu dia juga di tahun 2020 tuh di drama When the Weather is Fine. Tapi pertama kali banget ketemu dia yaitu di drama Extraordinary You di tahun 2019. Dan di drama itu dia berkesan banget buat Mai, karena itu semenjak itu Mai ikutin dia gitu ya. Berarti sudah 7 tahun. Dan acting dia meningkat juga ya. Kim Yong-dae. Jadi Yong-dae, Kim Yong-dae. Nah, jadi si Yoon Jun-so ini sebagai saudara tirinya Baek Ajin. Jadi mereka sama nih umurnya gitu ya. Jadi Junso adalah satu-satunya orang yang menerima kehadiran Ajin di rumah barunya ini. Karena si oma tirinya ini jangan diharapkan menjadi oma tiri yang baik ya. Enggak. Meskipun dia enggak entah Mai bingung juga ya mau bilang kalau oma kandungnya Ajin itu lebih kejam dari oma tirinya. Oma tirinya juga sama saja sih kelakuannya gitu ya. Jadi Junso menerima Ajin dan Ajin pun menerima Junso, dalam artian sebenarnya Junso juga tidak begitu diperhatikan oleh omanya ya. Ini di antara Junso memang tidak begitu diperhatikan, dan juga Ajin itu masuk di saat yang tepat di dalam kesepiannya Junso. Jadi si Ajin ini mau bilang dia menderita penyakit sosiopat. Apa itu? Coba kita minta Google AI untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Sosiopat. Nah, ada satu drama sebelum ini yang tokoh utamanya juga sosiopat, itu adalah Ginny Make a Wish ya. Di situ tokoh utamanya Bae Suzy itu mengalami penyakit sosiopat, sama kayak ini. Sosiopat, istilah umum untuk individu dengan gangguan kepribadian antisosial, ASPD, yang ditandai dengan perilaku manipulatif, tidak memiliki empati, mengabaikan hak dan norma sosial, serta sering melanggar hukum. Mereka cenderung egois, impulsif, agresif, dan jarang merasa bersalah. Namun, masih bisa membentuk hubungan terbatas dengan orang-orang tertentu. Nah, kalau kamu nonton karakternya Suzy di Ginny Make a Wish, itu masih nggak ada apa-apanya dibanding Baek Ajin gitu ya. Jadi Ajin melihat kesempatan ketika Junso mengalami kesepian ini, dia memanipulasi sedemikian rupa. Kebetulan juga memang Ajin itu menjadi korban disiksa oleh oma tirinya alias omanya Junso gitu ya. Dan Junso menyaksikan betapa Ajin disiksa oleh oma dan juga apanya. Jadi memang ya Ajin tuh sampai mau dijual loh. Jadi kayak wow, kasian banget ya hidupnya ya. Nah, jadi Junso melihat itu dan melihat suatu kejadian, untuk detailnya nanti kamu nonton sendiri. Kejadian itu Ajin hampir mati oleh omanya. Nah, semenjak itu Junso jadi marah dengan omanya dan memutuskan untuk melindungi Ajin. Nah, di satu sisi kayak gitu. Jadi mereka dari kecil sampai dewasa, sampai akhirnya mereka keluar dari rumah itu apa alasannya gitu ya, segala macam. Itu ada detailnya, kamu bisa nonton. Dan ketika zaman SMA, ini yang diceritakan tentang Dear X pertamanya Ajin. Apa sih yang maksud Dear X ya? Jadi itu adalah targetnya. Target kesayangan. Nah, ketika di SMA ketemulah mereka dengan karakter
Kim Jae-oh yang diperankan oleh Kim Do-hoon. Di sini Kim Jae-oh adalah main cerita dulu ya soal Kim Do-hoon. Ini sebenarnya tokoh utamanya ada 6, tapi Mai akan cerita detailnya yang 3 aja. Nggak mau terlalu panjang juga ya. Kim Do-hoon, Mai pernah ketemu dia nggak ya? Kim Do-hoon. Oh, Mai ternyata belum pernah ketemu dia. Ini pertama kalinya ya. Tapi dia sudah berkarir dari tahun 2019 guys. Acting dia juga keren dong tentu saja ya. Dan dia ganteng ya. Nah, si Kim Jae-oh ini ketahuan oleh Baek A-jin kalau dia menjadi anak yang ugal-ugalan gitu ya. Tapi sebenarnya ada alasannya. Jadi si Kim Jae-oh ini baik ya sebenarnya, anak yang baik, tapi dia ada alasannya. Dia juga seorang korban dari child abuse. Dia disiksa oleh apanya. Ya. Jadi dia juga terpaksa melakukan ya menjadi remaja yang nakal, ya itu salah keluarganya gitu ya. Apanya yang salah. Dan A-jin itu hadir untuk membuat Jae-oh itu sadar kalau hidup dia tuh ada gunanya istilahnya. Karena Jae-oh selalu bilang kalau hidupnya nggak ada gunanya gitu. Nah jadi A-jin, Junso, dan Jae-oh ini menjadi trio di SMA-nya, meskipun Jae-oh dilarang untuk bicara dengan Junso dan A-jin di sekolah supaya dianggap ya mereka bukan komplotan gitu. Jadi singkat cerita, Jae-oh karena melindungi adiknya sampai masuk penjara. Jadi Jae-oh muncul di beberapa episode awal dan habis itu masuk penjara. Habis itu dia balik lagi kehidupannya A-jin. Nah, deal X pertamanya si Baek A-jin adalah teman sekelas dia, Sim Song-hee, yang diperankan oleh Kim Ik-kyung. Nah, sebenarnya Song-hee ini gimana ya? Kalau menurut Mai dia cari masalah sendiri sih sebenarnya sampai bisa menjadi deal X-nya A-jin gitu. Dia membuat A-jin itu memancing loh. Bilang memancing tuh gimana sih? Ada bahasa yang baik atau enggak ya? Karena Mai menggunakan subtitle bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Pemicu, dia memicu A-jin untuk menjadi jahat. Padahal pada dasarnya sudah ada sikap jahat manipulatifnya itu gitu ya. Nah jadi sebagai saingan dia di kelas, dia akhirnya membuat A-jin marah dan mengeluarkan berbagai cara sampai Song-hee itu dikeluarkan dari sekolah gitu. Tentunya dengan bantuan Junso dan juga Jae-oh gitu pada saat itu ya. Jadi Song-hee akhirnya dikeluarkan dari sekolah, tapi tidak sampai di situ guys. Song-hee dendam ya, sampai dendam sama A-jin, dan di kehidupan A-jin yang beberapa tahun kemudian ya, Song-hee itu muncul lagi, makanya dia menjadi salah satu tokoh utama gitu kan di sini kan. Nah, setelah masa SMA gitu ya, masuklah A-jin ke masa kuliah gitu ya. Ketika dia yang agak mengerikan dari A-jin itu ya, dia memikirkan strategi manipulatif dia, memanfaatkan orang. Itu bukan hanya hitungan hari, hitungan minggu, bukan. Dia bahkan bisa hitungan tahun memanfaatkan seseorang. Nah, jadi ketika dia kelulusan, dia ketemu dengan Kim Ji-hoon, di sini yang berperan sebagai Choi Jong-ho. Jadi si Choi Jong-ho ini menerima A-jin sebagai pegawai paruh waktunya, dan A-jin memanfaatkan bosnya ini untuk membantunya menyingkirkan apanya yang terus-menerus menyiksa A-jin ya. Yang Mai itu heran, A-jin itu bukan heran ya, kayaknya memang dia sengaja, sosiopat kan. Jadi kamu nggak bisa memikirkan strategi dia. Jadi dia sengaja disiksa oleh apanya dan memanfaatkan si bosnya ini untuk menyingkirkan apanya. Nah, tapi ternyata dari kasus ini meninggalkan suatu jejak ya dalam karir kehidupannya A-jin. Jadi dia ditawarin untuk menjadi artis oleh salah seorang CEO agensi, yang dia bilang kalau A-jin menerima ini
recordnya itu, track record dia bisa disembunyikan oleh CEO ini. Akhirnya Ajin menjadi seorang aktris terkenal ya, dan track record dia disimpan oleh sang CEO. Ketika dia berkarir sebagai seorang aktris, dia ketemu dengan Sonbe-nya di agensi itu, Lena, yang diperankan oleh Lee Yeol-eun. Nah, si Lena ini dia bisa mendeteksi kalau Ajin ini adalah seorang yang manipulatif, meskipun dia tidak punya bukti. Dan ketika dia punya bukti, dia malah diancam balik oleh Ajin. Kan Mai bilang tadi, Ajin tuh pinter banget guys. Nah jadi si Lena ini ya termasuk salah satu korbannya lah, korban Ajin gitu ya. Tapi dia cukup lama juga ada di kehidupan Ajin ketika dia menjadi aktris terkenal itu, si Lena. Meskipun dia tidak bisa berbuat banyak karena dia juga diancam gitu ya. Nah ketika dia berseteru dengan Lena, Mai mikir ya, antara mau dia menang tapi Ajin ini jahat banget ya. Jadi Mai mikir, apakah mau menganugerahin karakter Baek Ajin ini sebagai lead karakter yang paling jahat di tahun 2025. Tapi Mai belum selesai nonton ya yang tahun 2025. Jadi Mai tahan dulu sampai Mai selesai nonton semua. Kita lihat masih ada lebih jahat nggak Sandy ini ya. Karena dia udah jahat banget guys. Nah jadi cerita dia akhirnya berakhir ketika dia menjadi aktris gitu ya. Nah seperti apa akhirnya? Seperti yang Mai bilang ya, kayak oke, dia adalah tokoh utama di dalam cerita kita, tapi dia terlalu jahat guys. Apakah kita mau selamanya berpihak dengan seseorang begitu manipulatif, atau kita ingin Ajin akhirnya menerima ganjarannya dari semua perbuatan dia? Kalau dari awal sih Mai pikir kayak oke lah manipulatif, tapi dia juga jadi korban gitu ya. Jadi semua ini berawal dari dia tuh menjadi korban. Itu kalau menurut Mai. Tapi apakah hanya bisa disalahkan dari lingkungannya? Gak bisa bilang gitu juga sih kalau menurut Mai ya. Karena Mai pernah baca ya utas tentang orang yang ada gangguan seperti ini ya. Katanya itu tuh karena setiap orang itu ada pemikiran yang salah, ada kecenderungan untuk berbuat kriminal atau segalanya itu. Tapi tidak semua orang punya pemikiran yang salah gitu. Nah orang-orang yang seperti ini itu punya pemikiran yang salah. Apakah memang selain dipicu oleh lingkungan, apakah ada pemicu-pemicu lain gitu ya? Nah, Mai penasaran juga nih. Kayak apa akhir Ajin? Kalian bakal nonton drama ini, hati-hati ya. Ini trigger warning banget ya drama ini ya. Bisa membuat kamu itulah otak kamu sendiri termanipulasi gitu. Apalagi kalau kamu punya kecenderungan psikopat. Mai masih bisa mengontrol diri, tenang saja ya. Nih, aduh. Sampai ya ketika endingnya, Mai itu bengong sekitar 5 menit setelah endingnya berakhir. Karena ini open ending guys. Ini keren ya. Apa yang akan terjadi dengan apanya Ajin, Baek Son-gyu, dan ada juga oma tirinya dia yang aduh jahat juga. Sampai detik akhir juga jahat nih ini orang ya, Hong Ji-sun. Longstar Entertainment, agensinya Ajin, CEO-nya Somiri, yang Mai kasih sedikit spoiler ya, nanti dia akan melawan Ajin. Menang nggak? Dan di sini ada Hong In-yeop guys. Aduh si ganteng Hong In-yeop, berperan sebagai Ho In-gang. Hong In-yeop, waduh kamu pasti tahu lah Hong In-yeop ya, masa enggak gitu ya. Dia menjadi pacar Ajin. Aduh, spoiler. Tapi akan seperti apa akhir mereka? Mantap. Nah, akhirnya Ajin akan ketemu seorang yang juga manipulatif, guys. Tapi kayak jahatannya mana sih, Ajin atau dia? Moon Do-hyuk. Nanti kamu lihat sendiri. Orang ini akan menjadi suami Ajin. Detailnya kayak apa? Kamu nonton sendiri. Siapa yang lebih jahat? Polisi baik, polisi korup, grupnya Ho In-gang,
Grupnya Kim Jo ada juga. Nah, Kim Jo ini juga kasihan banget guys sebenarnya ya. Dia tuh suka banget sama Ajin. Sebenarnya si Junso juga suka banget sama Ajin. Dan dua-duanya tuh kasihan guys. Kasihan. Kenapa Mai bisa bilang kasihan? Nanti kamu nonton sendiri deh detailnya ya. Kita baca komentar para user di Asian Wiki, beberapa aja. Just finish this series and it's such a fascinating watch. Kim Yoo Jung really outdid herself in the series. Way mature than the others that she starred in. Mai setuju banget. Mai gak nyangka sorot matanya, acting dia, pokoknya tuh bisa sampai kayak gitu guys. Kayak, are you the real Kim Yoo Jung? Gitu. Dari semua drama dia yang Mai tonton, wow, ini perkembangan acting dia yang paling keren. Setuju banget ya. Sebentar. That's the character they need to portray, and I think they nailed it. This series shows how psychopaths think and how they are wired. It's such a refreshing drama because the villain is the lead. And honestly, while watching, I wasn't sure if it is right to root for her, but I did. Nah kan, sama. Ini yang merasakan. Sama banget. Kok kita aja yang mendukung penjahat, tapi di satu sisi kayak, this is not right, hey. Gitu ya. Tapi kalau dia disiksa juga, it's not right. Ini kayak, Mai ngerasain apa yang Junso rasain kayaknya ya. Junso could have been the greatest if they had written his character well. Menurut Mai sudah bagus, apa maksudnya? Kenapa? Junso sudah bagus banget di situ ya. I think I will finish it, but I'm at episode 7 and I just don't understand Ajin's motivations at all. It's weird. In the first episode you get it, she is a psycho and will get back to you 1000 times if something goes against her. Kamu harus nonton supaya bisa memahami Ajin sampai ke episode 12. Mai berusaha memahami, tapi Mai tidak se-psycho itu ternyata ya. Masih normal. Well, it is hard to argue about how pretty the character Baek Ajin is, and her using that for personal gain. She struck out at people mostly to defend herself. The character of Park Ji-yoon in The Glory was the real psychopath who struck out at people for her own pleasure and was more vicious. Kalau mau dibandingkan begitu, menurut Mai, Yoo Jung lebih psycho. Ini psycho manipulatif pokoknya, wah. They made all the guys too pathetic. This drama was extremely frustrating, with evil winning at every turn. Ya karena lead karakternya itu evil, lead karakternya sendiri. Terus kamu mau bunuh lead karakternya di episode 7 kan nggak mungkin. Gitu loh. Kamu harus nonton sampai selesai baru kamu bisa memahami. Meskipun Mai bilang tadi, hati nurani kamu memberontak. Ini nggak benar. Gitu loh. Itu yang buat menurut Mai ini manipulatif ya. Makanya namanya genrenya thriller psikologi. Mai bilang gitu tadi kan. Nah ini ternyata ini maksud. Di satu sisi kamu ngerti tapi kayak aduh ini nggak bener. Tapi di satu sisi kayak ya nggak mungkin kan. Lead karakternya itu kan sudah kasihan banget loh memang hidupnya Ajin itu. Nah di Asian Wiki sendiri drama ini mendapatkan rating 90, dimana itu tinggi gitu ya. Yuk kita lihat di tempat lain. Kayak aduh apalagi OST-nya yang kayak gini, kamu gimana sih? Hah? AI overview Google. The 2025 Korean thriller Deal X has received high praise, boasting an 8.2, 8.5 rating on platforms like My Drama List and IMDb. It is likely widely acclaimed as a dark, intense, psychological drama topping charts in 108 countries. Topping charts, with many viewers finding it addictive.
It is rated 18 plus due to its mature dark content. Darahnya banyak banget. Hati-hati ya, kamu bisa kayak terpicu. Hati-hati ya. Nah, di IMDb mendapatkan 7,7. Ini tinggi, guys, tinggi ya. Serial ini ditujukan untuk penonton dewasa karena mengandung elemen-elemen berikut ya, sudah kita bilang tadi, sangat gelap ya. Skor IMDb mencapai 8,5. Itu tinggi berdasarkan ulasan awal. Menjadi salah satu drakor rating tertinggi di awal November 2025. Episode pertama mendapatkan ulasan positif. Tokoh utamanya adalah sosiopat yang manipulatif. Makanya jadi 18 plus, guys. Cocok buat ditonton buat kamu yang suka dengan drama Korea dengan deep. Pokoknya ini dark banget ya. Bukan sekadar drama bertema berat biasa. Drama ini mengusung konsep thriller psikologis yang membuat kamu ikut resah dan greget. Nah ini, resah dan greget. An actress abused as a child will stop at nothing to get revenge on those who wronged her. Can her stepbrother Junso save her from herself? 8,9 di Viki. Mai masih merinding ya, bukan cuman bengong, Mai sampai merinding ketika drama ini selesai. Karena ini open ending, Mai dengar-dengar akan ada season 2. Kalau nggak salah ya, Mai baca katanya bakal ada season 2 di drama ini. Oke, rating yang akan Mai sendiri kasih untuk drama ini adalah, kalian tahu drama tertinggi Mai kasih 95 ya. Tuh, sejauh drama yang Mai tonton. Drama ini Mai kasih rating sebesar 93. Jadi wajib banget nih kamu nonton drama Dear X. Kamu yang suka drama thriller, wow, keren banget ya. Nah, sesudah ini Mai masih akan nonton drama yang tahun kemarin belum selesai. Mai akan nonton drama Last Summer. K-drama. Our Beloved Summer. Ini tokoh utamanya Lee Jae-wook ya. Lee Jae-wook Mai juga suka nih actingnya ya. Oke, Mai akan nonton Last Summer nih. Untuk di Asian Wiki sendiri, Last Summer mendapatkan user rating 86. Ini nggak tinggi sih ya. Tapi still, I will watch this drama. Episodenya cuma 12, mudah-mudahan selesai dalam 2 minggu. Oke? Makasih banget buat kamu yang sudah setia di drama review Mai. Tetap semangatin Mai, kasih jempol kamu di drama review Mai. Supaya Mai cepet nontonnya, semangat buat kasih kamu drama reviewnya. Dan juga jangan lupa, kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi untuk nonton K-drama yang macam apa. Dan jangan lupa juga kamu subscribe di channelnya Mai. Oke? See you in the next K-drama review by Miley. Annyeong!